itu. Wa an Abi Hurairah anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah. Datang dari Abu Hurairah, datang fuqara, orang-orang miskin, al-muhajirin, orang-orang Mekah yang miskin datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqalu, dan mereka mengatakan kepada Nabi, zahaba ahlud dusur ya Rasulullah, telah pergi ahlud dusur, yakni orang-orang yang punya harta banyak. Ya Rasulullah, telah pergi meninggalkan kita orang-orang yang punya harta, bid-darajat, dengan derajat yang lebih. Orang-orang yang hidup zaman Nabi SAW memikirkan makom, memikirkan derajat, tapi derajatnya adalah derajat di sisi Allah. Makin akhir zaman orang bikin derajat, tapi derajatnya di hadapan manusia. Para sahabat cuma mikirin bagaimana keadaan kita hari ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Baikkah, naik derajatkah, atau sedang hinakah? Itu yang dipikirkan mereka. Hatta mereka merasa rugi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu meninggalkan kita beberapa derajat. Alhamdulillah. Wan na'imul mukim. Dan yang tinggi, mereka ninggalin kita ya Rasulullah. Orang-orang fakir. Mereka punya derajat lebih tinggi. Nikmat yang tetap di sisi Allah yang nggak sama, kita semua di mata Allah nih nggak sama darajatul ula. Kenapa? Memang yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kita juga sholat mereka kayak sholat kita. Wa yasumuna kama nasumu, mereka sholat kayak mereka puasa seperti puasa kita juga. Walahum fadlun min amwalin, tapi mereka punya kelebihan harta. Yahujuna, mereka bisa haji. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umrah. Wa yujahiduna, mereka bisa jihad dengan harta mereka. Wa tasaddaqun. Gimana ini? Orang-orang udah warawiri aja haji. Orang-orang udah warawiri aja umrah. Orang-orang udah bangun masjid dengan hartanya. Orang udah bangun pesantren dengan hartanya. Orang bersedekah hebat. Gimana kita ngajar mereka? Jadi irinya adalah iri karena derajat di sisi Allah. Orang kita juga kadang-kadang mikir, ya Allah, ini posisi kita ini ketika di sorga ini di sebelah mana dari Nabi Muhammad SAW? Jangan jauh banget ya, jauh banget. Saya mikir begitu, ya Allah, orang-orang itu zikirnya luar biasa, ada orang yang sholatnya luar biasa, ada orang yang puasanya luar biasa, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa ayamul bid. Ya kita puasa Ramadan doang. Itu juga kadang-kadang banyak banget alasannya. Kita sholat, ya sholatnya di rumah doang. Orang-orang rajin mikir. Bagaimana orang udah pada haji, orang pada umroh, kita belum ya Rasulullah. Karena umroh dan haji zaman itu juga butuh uang, butuh harta. Kalau kita lihat lagi diri kita, ternyata bukan karena kendala harta kita mah. Haji umroh bukan kendala harta kita mah. Kendalanya malas. Kendalanya malas. Padahal udah kata Nabi, siapa orang yang disehatkan 5 tahun, dilancarkan rezekinya 5 tahun, cukup, gak datang nih untuk haji, untuk umroh, la mahrumun kata Nabi. Bahkan hadis qudsi, dicegah dari keberkahan di hidup orang. Makanya haji tuh, haji buruan sebelum Allah cabut lagi tuh nikmat yang Allah berikan kepada antum. Nangis kalau belum bisa, nangis kalau belum berani, punya harta gak berani buat haji, gak berani buat umroh, mendingan nangis sekarang daripada nangis ntar. Gak mampu Ustaz, beli rumah lagi mampu, beli motor lagi mampu, beli mobil lagi sanggup. Cuman kecintaan dunia kita ini berlebihan, lebih banget. Ini mah mereka gak haji gak umrohnya karena gak mampu, gak sanggup, pengen tapi gak sanggup. Mereka lebih dari kami. Maka kalau tidak ada kecemburuan kita kepada orang-orang yang berbuat baik, gak cemburu dalam hati, gak cemburu, maka bisa jadi iman kita rusak. Iman kita rusak.
usah. Nggak cemburu sama orang yang berangkat sholat ke masjid, ya. Nggak ada cemburu nih. Ya Allah, tuh orang hebat amat sholat berjamaah terus. Biasa aja tuh. Nah, buru-buru koreksi deh. Imannya dikoreksi. Nggak cemburu sama orang yang bisa hatam Quran, nggak cemburu sama orang yang bisa ngaji, dikoreksi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Hah? Pada tauhid kita, pada amal ya. Walaupun kita pakai baju koko yang paling mahal, walaupun kita pakai gamis yang paling mewah, nggak ada kecemburuan terhadap orang yang berbuat baik, amal soleh, maka buru-buru koreksi hati kita. Ini cemburu yang boleh nih, ini cemburu yang boleh. Rasulullah mereka punya derajat yang tinggi. Bagaimana kami ini? Nah, di sini poinnya dia. Faqala ala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi ma sabaqakum. Allah, aku akan ajarkan kepada kalian sesuatu. Tudrikuna bihi man sabaqakum. Kau akan bisa ngejar orang yang lebih dulu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kau akan bisa melebihi orang yang setelah. Ini kamu bisa ngejar. Jangan khawatir. Masya Allah Nabi ya. Begitu Nabi SAW. Begitulah Nabi. Kalau saya lebih senang Nabi itu orang tua kita. Nabi itu Nabi kita, Nabi Rasul kita, Nabi pemimpin kita, Nabi orang yang paling ngerti kita. Tahu Rasulullah di antara umatnya nggak kaya semua, nggak makmur rezekinya semua. Tapi jangan sedih kata Nabi. Kamu bisa nyusul mereka dan kamu bisa mendahului mereka. Kejar tuh kata Nabi SAW. Walaupun kamu nggak bisa haji, walaupun kamu nggak bisa umroh, walaupun kamu nggak bisa sedekah jihad dengan harta kalian, kamu bisa nyusul mereka. Ya. Tapi bagaimana tuh caranya tuh? Kata Nabi, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Bertasbih saja, kata Rasulullah. Bertahmid saja, subhanallah, alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan bertakbirlah, Allahu akbar. Khalfa kulli salatin 33. Setelah salat 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini caranya ada dua caranya. Boleh langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terus sampai 33. Cara satu. Boleh diparsing, boleh dipotong. Subhanallah 30, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33. Ada dua cara. Caranya dari mana Ustaz? Ya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Qala Abu Shalih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Ini berdasarkan hadis ini caranya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33. Itu cara pahala yang gede, pahala yang enggak gede. Allah. Dan bagaimana kalau saya orang kaya? Boleh enggak ngamalin ini? Ya boleh juga. Balap-balapan itu fastabiqul khairat. Bukan berarti subhanallah kalau bukan zikir pukoro itu mah. Ada zikir orang kaya enggak usah. Beda nih kita nih. Sombong lagi aja. Sama saja. Bisa diamalkan oleh siapa saja. Cuman kan Nabi, Masya Allah, Nabi itu memperhatikan kepada orang semua kita. Yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, semua mendapatkan kebaikan dari dakwah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan cara berbuat baik sesuai dengan keadaannya. Jadi jangan sedih, jangan minder ketika minal fuqara minal masakin ada cara ibadahnya. Orang kaya mungkin gak sempat, baru sholat mau subhanallah udah panggilan itu kali orang kaya kan begitu ribet saya ngeliat orang kaya itu. 2, 3 sekretaris sampai 6 ya. Ngurusin ini, gak ada waktu. Allah akbar. Mau sholat aja pesan, mam jangan lama-lama mam, schedule mam, durasi mam, ribet ya. Gak sempat mungkin, tapi dia sempat sedekah kan. Nah orang yang susah ini sholatnya lama, zikirnya lama.
Kata orang miskin, biarin. Masuk surga masa nggak mau ketinggalan. Gitu. Boleh di dunia kayak ente, tapi ntar di akhirat ana yang nolong ente. Begitu. Kan enak begitu ya. Masya Allah. Agama Islam ini untuk semua. Dan orang bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita saat ini. Bukan berarti orang kaya mah enak bisa mulia di sisi Allah, enggak, orang miskin lebih enak lagi. Zikirnya ngejarnya mudah, gak ada alasan. Kalau orang kaya zikir mulu, kata Allah, zikir mulu, sedekah tuh orang kaya begitu. Tapi orang miskin kan gak ditanya, zikir terus, sedekah, boro-boro sedekah, disedekahin. Kan enak, enak. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa zada Muslim faraja'a fuqarul muhajirin ila Rasul faqalu sami'a ikhwanuna al amwal bima fa'alu mithlah faqala Rasulullah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Nabi dalam hadis yang lain, itulah fadl Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendaki. Tetapi ketika Allah tidak memberikan karunia-Nya sama, Allah memberikan cara yang khusus untuk mulia di sisinya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akan lanjutkan nanti dengan zikir-zikir ba'da sholat atau zikir-zikir waktu yang khusus dengan bilangan yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati kita, banyak zikir. Biar kita banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mengingat yang memberikan rizki, bukan hanya kita ingat rizkinya. Biar kita mengingat yang memberikan kesehatan, yang mengangkat penyakit, bukan hanya ingat sehat dan sakitnya saja. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Rabbana Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqan min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.